Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran IPA pada pagi hari ini, hari Selasa, 12 Januari 2021. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hormon reproduksi, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, dengan bekerjanya hormon reproduksi pada tubuh kita, maka akan memicu kelenjar keringat dan kelenjar lemak yang berlebihan. Nah, sehingga kelenjar lemak atau kelenjar keringat tersebut bisa memicu tumbuhnya atau timbulnya jerawat di wajah kita, dan kemudian keringat yang kita keluarkan itu menjadi bau. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kelenjar keringat yang kita keluarkan secara berlebihan dalam tubuh kita akibat daripada hormon reproduksi atau kelenjar reproduksi, ya, maka jika bercampur dengan bakteri itu yang bisa menyebabkan kita bau badan atau kemudian timbul jerawat di sekitar wajah kita atau di tubuh kita. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi kepada tubuh kita, maka sebagai anak remaja kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita sendiri pada masa pubertas. Bagaimana cara menjaganya? Ini di sini sudah Ibu tuliskan, yaitu pertama dulu pada anak perempuan. Anak perempuan dengan anak laki-laki itu sebenarnya cara menjaga kebersihan sama, tetapi ada sedikit perbedaannya. Nah, pertama, rajin membersihkan tubuh. Nah, tadi Ibu bilang karena timbul kelenjar keringat yang berlebihan dan kelenjar lemak yang berlebihan, maka kita mesti rajin membersihkan tubuh. Mandi minimal 2 kali 1 hari. Nah, kenapa? Agar keringat yang sudah melekat di tubuh kita jangan sampai kena bakteri. Nah, kalau keringat bercampur dengan bakteri, itu akan membuat tubuh kita menjadi bau. Nah, nggak ada kan ya anak-anak ya yang mau tubuhnya bau? Nah, pasti teman-temannya akan menghindar kalau tubuh kita menjadi bau. Jadi, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita dengan cara mandi 2 kali 1 hari. Nah, gunakanlah sabun yang bukan sabun kecantikan ya anak-anak ya. Gunakan sabun yang sabun antibakteri. Banyak kan contohnya, Ibu nggak usah sebutkan karena nanti kalau Ibu sebutkan itu jadi iklan ya. Tapi banyak sabun yang antibakteri. Nah, kemudian yang kedua, membersihkan daerah kewanitaan. Ini untuk anak perempuan. Nah, kenapa? Anak perempuan yang sudah mengalami masa pubertas, dia akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi itu harus dibersihkan. Kalau menggunakan pembalut, kita harus rajin-rajin mengganti pembalut yang kita gunakan. Nah, dan yang pembalut yang kita gunakan jangan dibuang di sembarang tempat. Itu akan memalukan diri kita sendiri, ya. Jadi, pembalut yang kita sudah gunakan itu bisa kita lipat, kita bungkus, kita masukkan ke kertas atau kita masukkan ke plastik. Jangan dibuang sembarangan begitu saja, atau jangan dibuang ke toilet juga ya anak-anak ya. Karena kalau dibuang ke toilet dapat menyebabkan toilet menjadi mampet. Akhirnya kita tidak bisa melakukan aktivitas buang air besar di dalam toilet. Nah, jadi lebih baik digulung, dibungkus, kemudian ditaruh di plastik. Nah, nanti dibuang ke tempat sampah. Jadi jangan dibuang secara terbuka begitu saja. Itu akan membuat orang lain juga merasa jijik dan juga bisa mengakibatkan kesehatan orang lain menjadi buruk, ya. Nah, kemudian menjaga kesehatan pada masa menstruasi. Nah, bagaimana menjaga kesehatan pada masa menstruasi? Seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus rajin membersihkan organ kewanitaan kita, ya. Kemudian makanlah makanan yang bergizi. Kenapa? Karena darah sudah keluar dari tubuh kita. Nah, kita bisa lemas. Jadi makanlah makanan yang bergizi. Nah, kemudian menjaga atau memilih pakaian dalam. Ibu, pakaian dalam juga harus dipilih. Oh iya. Nah, kita sebagai anak remaja atau mungkin dari kecil
keringat kita. Jangan sampai kita menggunakan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat. Karena apa? Bisa menyebabkan daerah kewanitaan kita menjadi lecet. Nah, kalau menjadi lecet itu luka perih. Ya, jadi kita kesakitan ya anak-anak ya. Nah, jadi pilihlah pakaian dalam. Ini kita dari bahannya mungkin bahan katun. Nah, kemudian yang seterusnya menjaga kebersihan pakaian dalam. Nah, ini juga sangat penting ya anak-anak ya. Kalau kita lagi menstruasi misalnya, nah kita harus mengganti pakaian dalam kita berkali-kali. Jangan sampai pakaian dalam yang kita gunakan itu sampai sore ya. Nah, itu dapat menyebabkan timbul bakteri di pakaian dalam kita yang di situ ada keluar darah. Nah, kemudian akan menimbulkan penyakit di bagian kewanitaan kita. Jadi jagalah kebersihan pakaian dalam. Nah, kita harus sering menggantinya. Jangan sampai dipakai bolak-balik. Ya, ibu rasa perempuan nggak ada seperti itu. Nah, jadi ini menjaga kebersihan pakaian dalam juga sangat penting. Nah, kemudian yang laki-laki sama ya, kita harus rajin membersihkan tubuh. Ya, nah kalau tadi ibu bilang kalau masih remaja nggak usah menggunakan sabun kecantikan, gunakanlah sabun antibakteri. Biar tubuh kita terjaga kebersihannya, juga tidak akan menimbulkan jerawat. Nah, kemudian bersihkan organ reproduksi ini sama. Nah, setiap kita buang air kecil ya atau buang air besar, maka bersihkanlah organ reproduksi kita. Jangan sampai nih anak laki-laki ya. Ini anak laki-laki sering sekali, ibu permisi ya ke toilet, mau buang air kecil bu, oke. Terus sampai di kelas ibu tanya, sudah cuci tangan belum? Atau sudah cuci belum organ reproduksinya? Belum bu. Ya, begitu selesai pipis langsung kucuk-kucuk ke dalam kelas. Tangan tidak dicuci, organ reproduksi tidak dicuci. Nah, itu akan membuat timbul penyakit dalam tubuh kita. Penyakit apa? Satu, ya. Nah, kalau tangan kita nggak kita cuci, nah itu bisa menyebabkan penyakit perut. Nah, apalagi sekarang ya anak-anak yang musim corona harus rajin mencuci tangan. Nah, kalau selesai melakukan aktivitas di toilet, cucilah tangan. Nah, kemudian kalau misalnya tidak mencuci organ reproduksi, itu bisa menyebabkan gatal. Kalau gatal, digaruk, timbullah luka. Ya, itu akan menyebabkan kamu sendiri yang kesakitan. Jadi bersihkanlah organ reproduksi kamu. Nah, kemudian memilih pakaian dalam sama ya dengan perempuan tadi, pilih pakaian dalam yang menyerap keringat, ya, dan menjaga kebersihan pakaian dalam. Ini sama dengan anak perempuan. Gunanya semua yang disebutkan ini adalah untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, kemudian ibu biar ibu tidak lupa, ibu akan menjelaskan sedikit perbedaan masa kanak-kanak dan masa remaja. Kamu boleh melihat diri kamu sendiri di rumah, ya. Boleh melihat diri kita sendiri, kemudian kita lihat ciri-cirinya, ciri-ciri kita. Apakah kita sudah memasuki masa remaja atau masih masa anak-anak? Ya. Nah, pertama, kalau dia masih anak-anak, ini belum tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu atau di tempat khusus. Ya, kalau dia remaja sudah tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu. Tempat tertentunya di mana, Bu? Bisa di kemaluan, bisa di ketiak. Nah, kalau cowok bisa tumbuh kumis atau tumbuh jenggot. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau anak-anak yang perempuan dia belum mengalami menstruasi. Tetapi kalau dia sudah remaja, dia sudah mengalami masa menstruasi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau anak laki-laki dia belum mengalami mimpi basah. Tapi kalau remaja laki-laki ini sudah mengalami mimpi basah. Apa mimpi basah, apa menstruasi, Ibu sudah jelaskan di pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian belum tumbuh jakun. Nah, jakun ini di sini ya anak-anak ya. Nih, Ibu, saya emang laki-laki doang
semuanya ada jakun. Tapi kalau laki-laki dia akan tumbuh menonjol ke depan, keluar. Kalau anak perempuan dia tetap di dalam. Sama dengan ini ya, payudara. Apakah laki-laki tidak mempunyai payudara? Punya. Ya, boleh dilihat sendiri masing-masing di rumah. Ya, jangan lihat punya orang, lihat punya sendiri. Ya, kalau kalian di kamar mandi perhatikan. Nih, punya payudara. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya payudara. Tapi laki-laki tidak membesar payudaranya. Perempuan kalau dia sudah memasuki masa remaja atau masa puber, maka payudaranya akan membesar. Nah, terus apa lagi? Masih banyak lagi. Kalau dia laki-laki, dadanya menjadi bidang. Ya, nah kalau dia perempuan, ya perempuan pinggulnya melebar. Ya, tidak sama dari kalau anak-anak sama dari atas ke bawah. Tapi kalau dia sudah memasuki masa remaja, maka anak perempuan pinggulnya akan melebar. Anak laki-laki dadanya yang menjadi bidang. Ya, nah kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Nah, suara juga biasanya berubah. Dari kamu anak-anak, kalau sudah memasuki masa remaja, maka terjadi perubahan suara. Nah, kalau laki-laki suaranya, kalau dia sudah masa remaja, itu suaranya membesar atau jadi bass. Nah, kalau kalian belajar di pelajaran seni, maka suaranya akan berubah ya menjadi bass. Artinya kalian sudah memasuki masa remaja atau pubertas. Ya, kalau perempuan suara berubah nggak, Bu? Berubah juga. Anak laki-laki dan anak perempuan suaranya pasti berubah. Ya, nah perubahannya kalau anak perempuan dia akan menjadi nyaring suaranya, bukan suara anak-anak lagi. Nah, jadi inilah perbedaan masa kanak-kanak dan masa remaja. Nah, Ibu harap kalian semua bisa memperhatikan diri kalian sendiri di rumah. Ya, pada saat kalian mandi di kamar mandi, coba perhatikan. Ya, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Apakah kita masih kanak-kanak atau sudah remaja? Kalau kita sudah remaja, maka kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, kita bukanlah anak-anak lagi. Ya, tapi bukan berarti kita bisa melakukan apa saja semau kita karena kita belum dewasa. Ya, kalau misalnya diberitahu orang tua segala sesuatu pasti itu yang baik, maka diturutin. Kenapa? Karena remaja itu dia sudah tahu sebenarnya mana yang baik dan mana yang buruk. Cara berpikir ya juga sudah berubah. Nah, jadi kalian boleh melihat diri kalian sendiri di rumah, kemudian kalian pasti sudah mengetahui apakah kalian masih masa kanak-kanak atau remaja. Kalian sendiri yang tahu. Karena apa? Ibu tidak melihat perubahan kalian karena tidak datang ke sekolah. Tapi kalau kalian datang ke sekolah, ibu pasti lihat perubahan kalian. Nah, terima kasih ya anak-anak ya. Inilah pelajaran kita pada hari ini mengenai perbedaan masa kanak-kanak dan remaja, dan juga bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan kebersihan pada masa remaja. Nah, ini semua kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari agar kesehatan kalian menjadi terjaga. Terima kasih anak-anak, tetap semangat di dalam belajar, jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatannya.